Ditreskrimum Polda Jawa Timur, garda terdepan penegakan hukum di wilayah Jawa Timur dengan visi terwujudnya penegakan hukum yang profesional, modern, humanis, dan berkeadilan di wilayah Jawa Timur. Untuk mewujudkan visi tersebut, Ditreskrimum Polda Jawa Timur memiliki misi mewujudkan kepastian hukum di wilayah Jawa Timur. Penyelidikan dan penyidikan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi di wilayah Jawa Timur. Menciptakan rasa keadilan dengan menjunjung tinggi HAM di wilayah Jawa Timur. Ditreskrimum Polda Jawa Timur dipimpin oleh Kombes Pol Toto Suharyanto dengan tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana umum, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direskrimum dibantu oleh Wadir Reskrimum AKBP Ronald Purba dalam melakukan pengawasan internal. Dengan unsur pembantu pimpinan adalah Kabag Binops dengan tugas dan tanggung jawab melaksanakan pembinaan operasional Ditreskrimum melalui monitoring, evaluasi, serta analisis penanganannya. Kabag Wasidik dengan tugas dan tanggung jawab melakukan koordinasi dan pengawasan proses penyidikan serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Dan Kasubag Rendim dengan tugas dan tanggung jawab menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan, pembinaan personil dan logistik, pelayanan administrasi dan ketatausahaan, serta dibantu unsur pelaksana tugas pokok oleh 4 subdit operasional. Subdit 1 Kamnet bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan handak sengki, pemilu kada, implikasi kontingensi, terorisme, dan kebakaran. Prestasi atau capaian kinerja sebagai perwujudan kepastian hukum pengungkapan kasus mafia bola pada tahun 2022. Pengungkapan kasus Khilafatul Muslimin pada tahun 2022, pengungkapan kasus tindak pidana pencucian uang pada tahun 2021 atau 2022. Subdit 2 Harga Bangta bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan harta, benda, bangunan, pertanahan, penipuan, penggelapan, dan pemalsuan. Prestasi atau capaian kinerja sebagai perwujudan kepastian hukum pada tahun 2021, Polda Jawa Timur mendapatkan penghargaan dari Kementerian ATR atau BPN atas pengungkapan PO mafia tanah terbanyak dibanding Polda lainnya. Pada bulan Agustus 2022, Subdit 2 Harga Bangka berhasil mengungkap sindikat penipuan dengan jumlah 41 korban dan total kerugian 6 miliar rupiah. Subdit 3 Jatanras bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan pembunuhan atau penculikan, penganiayaan, curanmor, premanisme, dan perjudian. Prestasi atau capaian kinerja sebagai perwujudan penyelidikan dan penyidikan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, Subdit 3 Jatanras berhasil 1. Mengungkap kasus curanmor lintas negara pada bulan Februari tahun 2021. 2. Mengungkap kasus surat palsu pada bulan Mei tahun 2021. 3. Mengungkap kasus premanisme dan menangkap 67 pelaku pada bulan Juni tahun 2021. 4. Mengungkap kasus penggelapan emas batangan 7 kg oleh karyawan toko pada bulan Oktober tahun 2021. 5. Mengungkap kasus pembunuhan mahasiswa Universitas Brawijaya bulan April tahun 2022. 6.
mengungkap kasus dan menangkap 3 sindikat curanmor pada bulan Juli tahun 2022. Subdit 4 Renakta bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan remaja, wanita, dan anak-anak, perdagangan orang, asusila, kekerasan dalam rumah tangga dan tenaga kerja, prestasi atau capaian kinerja, sebagai perwujudan menciptakan rasa keadilan. Dengan menjunjung tinggi HAM, Subdit 4 Renakta berhasil mengungkap kasus pelecehan seksual dengan korban santriwati di Jombang pada tahun 2022. Pengungkapan kasus persetubuhan dan pencabulan di Batu pada tahun 2022. Si Identifikasi bertugas melakukan kegiatan identifikasi kepolisian, meliputi daktiloskopi kriminal atau umum dan fotografi kepolisian, termasuk laboratorium forensik lapangan guna mendukung proses penyidikan. Selain menjalankan visi dan misinya, Ditreskrimum Polda Jawa Timur juga sedang dalam program Zona Integritas dalam rangka mewujudkan wilayah bebas korupsi dengan mengedepankan penanganan perkara dan tindak transaksional serta mengedepankan restoratif justice. Mudahkanlah yang seharusnya mudah.